Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia, rahmat, nikmat serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang mulia ini dengan suasana gerimis-gerimis mengundang kepada sesuatu hal yang menyebabkan kemalasan, kepenaknya ngerengkol. Ini mah gerimis, kalau nggak ngerengkol makannya anget-anget seblak, bakso, asal jangan tai kucing aja. Tai kucing ya anget, cuman itu mah bukan makanan. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah masih ditakdirkan oleh Allah di dalam suasana yang begitu luar biasa, di mana saudara-saudara kita mungkin belum dapat menghadiri majlis ta'lim ini, tapi alhamdulillah dengan 100-200-nya jamaah yang hadir luar biasa, menjadikan suatu tambah afdolnya dan juga menjadikan suatu hal yang bisa menyebabkan Allah ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan karibaan baginda alam yang mulia Nabiyuna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat ila yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Muhammad Ad-Duri mengatakan iblis itu bercelaka atas 5 yang dia kerjakan, dan manusia keturunan Adam alaihissalam itu bisa mendapatkan kebahagiaan atas 5 perkara. Iblis celaka dengan 5 perkara. Kita sebagai manusia bisa bahagia, bisa selamat pula dengan 5 perkara. Apa saja menurut Imam Muhammad Ad-Duri? Saqiya iblisun bi khamsati asya'a. Yang pertama adalah lam yuqarru bi dzambin. Iblis itu tidak mau mengakui dosanya. Kenapa iblis jadi makhluk yang celaka? Karena iblis tidak mau mengakui dosanya.
ay lam ya'ta'rifa bihi ala nafsihi wala yundamu, dan juga tidak pernah menyesali akan perbuatan dosanya yang kedua. Dia cilaka dikarenakan tidak mengaku memiliki dosa kepada Allah. Ketika sudah berbuat dosa yang kedua, dia tidak menyesali atas dosanya. Lah inilah yang menyebabkan celaka. Lam yukhal bizambin ay lam ya'tarif bihi ala nafsi, maka iblis celaka karena tidak mengakui memiliki dosa besar kepada Allah. Padahal sejarahnya sudah jelas, iblis itu sombong. Dosanya itu dosa sombong, dan sombong adalah dosa yang besar, dan dia tidak mengakui kesombongannya kepada Allah. Itulah yang menyebabkan celaka. Dan tidak hanya itu saja, sombong itu dibagi menjadi beberapa tingkatan kesombongan atas makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi ini. Di antaranya manusia-manusia yang senantiasa sombong, bukan hanya manusia yang memiliki materi banyak, lalu orang yang mempunyai pangkatan yang tinggi, tidak. Sombong itu adalah penyakit hati yang dimana di dalam hatinya dia merasa orang yang lebih baik daripada yang lainnya, merasa lebih baik, merasa lebih unggul, merasa lebih pintar, merasa lebih dan lebih dan lebih. Itulah sombong. Dan ini bisa menimpa kepada siapapun, tidak hanya iblis saja, ya, tidak hanya manusia-manusia yang punya duit saja, tidak hanya orang-orang yang berpangkat saja. Tidak menjadikan suatu hal yang tidak mungkin bagi kita pun, orang yang biasa, orang yang awam. Sombong bisa jadi, sombong karena bodoh bisa jadi. Orang kaya sombong karena hartanya, wajar. Yang nggak wajar juga sebenarnya sih ya, namanya sombong. Dan ini orang miskin sombong miskinnya, weh gua jadi orang miskin keren loh, kan gak etis juga. Orang bodoh sombong dengan kebodohannya, makanya jadi orang kayak gua nih bodoh ya. Nggak begitu juga. Orang bodoh sombong yang kayak gimana? Tandanya orang bodoh sombong, yang pertama ketika diberikan nasihat maka dia tolak. Sombong tuh ya, udah tahu dia salah jalannya, diingetin sama temennya, nggak begitu kan, salah, jangan ke sono, begini yang baik mah. Nggak terima dia. Tahu apa sih lo, lebih ngerti begua daripada lo. Nah inilah bodoh sombong. Orang yang salah ketika diluruskan, dinasehati, tidak terima, sombong. Itu sombong di dalam kebodohannya. Lalu orang bodoh nggak mau ngaji, sombong. Udah tahu bodoh nggak mau ngaji, bodoh amat, kan begitu ya, sombong ya. Aduh sebenarnya saya itu nggak ngerti sama agama, saya sholat aja belum benar ya, saya kadang sholat juga suka takut banyak yang salah. Yang ngaji, ketika ngaji, aduh gua kagak enak badan, waduh gua banyak acara, kebanyakan acara dewek mah ya. Iya, lah itu sombong juga. Kalau ngomong mah iya, sholat belum bener, ini belum bener, giliran be suruh ngaji, aduh banyak acara, aduh badan meni asup angin. Itu badan asup angin terus dari kemarin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Lah ini ya, terlalu disibukkan dengan sesuatu hal yang kurang manfaat. Masya Allah. Jadi sombong itu tidak hanya berkata saya adalah, enggak. Kalau orang yang tidak sesuai dengan porsinya, dengan kadarnya, dia berkata tentang hal itu, maka itu pun bisa dikatakan sombong. Iblis dengan kesombongannya maka mendapatkan suatu celaka bagi dirinya, dan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya.
Lalu yang kedua, wala yang damu ailam yazanu ala zambi, orang yang tidak pernah menyesali atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Artinya kalau kakak menyesali itu balik lagi baik. Kalau orang nyesel sama dosa mah bikin dosa ke Allah, ngebohong, astagfirullahaladzim, ya Allah maafin dosa saya udah bohongin teman saya. Nanti kalau saya ketemu sama teman saya mau bilang sama teman saya mau minta maaf karena bohongin baik. Besok-besok mah saya kagak lagi. Ternyata besok diulangin lagi, ngebohong lagi, minta maaf lagi, ngebohong lagi. Nah, itu nggak jerak, ya, nggak jerak itu namanya bohong baik. Ya, besok pengajian hari Selasa sore hadir ya? Oh, kagak. Oh hadir, sugan teh begitu, sugan atuh. Oh kagak, buset deh. Ya, hadir, ternyata nggak hadir, bohong juga, dosa juga. Ya, satu kali menyesal, istighfar, minta maaf pada Allah, diampuni nama Allah. Nah, ini yang nggak pernah nyesel sama dosanya, bahkan ada orang yang bangga sama dosanya. Mana di antara orang yang bangga atas dosanya? Ya, orang yang bangga atas dosanya adalah orang yang berbuat kesalahan tidak terasa dia sedang berbuat kesalahan. Kayak iya padahal mah ora, kayak bener-bener padahal ora bener. Itu ya contoh yang seperti tadi saya contohkan. Ya, kayak iya rajin ininya, sholatnya rajin ininya, apa tahajudnya rajin sunnahnya, ternyata ilmunya belum tahu, nggak mau ngaji. Bener enggak? Ya, makanya dikatakan di dalam kitab-kitab hadis tentang masalah ilmu, belajar satu ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Itu mana Al-Qur'annya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, neraka juga bagiannya. Jadi ngaji. Ya, ngaji itu penting. Ya, ngaji itu untuk mengolah jiwa kita, untuk mempersatukan antara raga dengan jiwa, sehingga bisa menjadikan bahwasannya Allah itu adalah Allahu Ahadun, Allah itu satu. Bertauhid kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, tanpa berkhianat kepada Allah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Lewat mana? Ngaji. Sholat baik, wirid baik, ngaji kagak. Sama baik orang makan aja, minum kagak, gimana coba? Ya, orang makan terus, makan dia, sosis dia makan, seblak dia makan, ya nasi 2 centong dia makan, tapi jangan minum. Gimana tuh? Buset, ongkek, nyaho tuh ongkek. Ongkek, kata saya ongkek agak minum mah kebehen. Aduh, nyangkut tuh kejo. Sama orang ibadah, sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi kagak mau ngaji. Lir ibarat orang makan semua dimakan, tapi nggak pernah minum, muntah lagi, keluar lagi makanannya, sehingga tidak menjadi kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Begitu orang mah. Jadi imbang, yo makan yo minum, ya, yang ibadah yo ngaji, biar tahu ilmunya. Ya, ini diantaranya. Maka yang kedua, orang yang tidak pernah menyesali daripada dosanya, maka akan celaka, naudzubillah, seperti kecelakaannya iblis. Di antara yang nomor 3, orang yang senantiasa iblis bisa celaka, di antara yang nomor 3 adalah walam ya'lamu nafsi, tidak selalu merasa bersalah kepada Allah.
selalu nyalahin temennya baik. Iblis ini merasa benar, saya paling benar. Nah, ini juga celaka. Lalu walam ya'zamu ala taubat. Yang keempat, kenapa iblis bisa celaka? Karena iblis itu tidak pernah bertobat. Kalau mau tobat dia mah. Yang kelima, kenapa iblis celaka? Dikarenakan iblis itu berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi jangan putus asa. Wala tayasu fi rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau banyak dosa, ya taubat sama Allah, ya istighfar sama Allah. Jangan putus asa. Putus asa ini putus harapan, putus dari rahmat Allah. Nauzubillah. Ya. Wasa'idu Adam, dan adapun sesuatu hal yang bisa menyebabkan daripada anak turunan Nabi Adam menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia, bi khamsati asya'a, dengan 5 perkara. Yang pertama adalah qarra bi dzambin, selalu mengakui dosanya. Ya. Ini yang menyebabkan daripada turunan anak Adam alaihissalam menjadikan turunan yang bahagia. Yang pertama adalah selalu mengakui dosanya. Jadi selalu mengaku punya dosa sama Allah. Ya Allah, ya. Jadi bilangnya sama Allah, ya minta ampunnya mau, jangan sama temen. Ya Allah, maafin saya ya Allah, ampunin dosa saya ya Allah, saya banyakkan maksiat sama Allah. Gitu, tobat sama Allah. Jangan dibilang-bilangin sama temen. Deh ketua, apa? Gua kemarin kagak ngaji, ngerasa dosa. Kagak usah lu omongin, bagi gua tahu. Emang lu kagak ngaji. Makanya kata saya jangan ngomong sama teman, dibalikin sama teman mah. Ngomong sama Allah. Gitu. Ya gua ngerasa dosa dah. Sama kayak orang punya utang ngomong, maafin ya, gua belum bayar utang malu. Ya gua tahu emang lu belum bayar, kapan lu bayar utang sama gua? Gak usah lu omongin. Lah itu sama orang. Tapi kalau sama Allah, ya, sama Allah minta maaf sama Allah. Nah, jadi mengakui dosa. Nabi Adam ini punya dosa sama Allah. Dia mengaku atas dosanya, lalu dia bertobat dan meminta ampun kepada Allah dengan doa yang dipanjatkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi mengakui dosa itu guna fungsi untuk bertobat, begitu. Bukan ngaku doang tapi nggak tobat. Ya, sama aja bohong. Ibaratkan kata orang ngomong doang haus, minum kagak. Emang mau nggak haus, tetap aja haus. Ya, kita haus, duh haus banget nih gue dah. Tapi kita nggak minum, selesai nggak itu rasa ngelaknya? Nggak mungkin lah, kecuali baju pakai ember. Ya, sama kayak orang ngaku punya salah, ngaku punya dosa, tapi nggak pernah tobat. Ngaku doang. Iya ya, gua kok sholat jarang, gua setiap ngaji hari Selasa sore, kadang gua berangkat, kadang kagak, kadang berangkat 2 kali. Ya, gua banyak banget dosa kayaknya gua ini. Ya, cuman gitu doang. Ya, cuman dibayang-bayangin doang. Nah, itu pengakuan juga, tapi kalau tidak ditobati, apa daya? Tidak ada suatu kemaslahatan tetap bagi dirinya. Jadi kalau kita mengakui dosa, yuk tobati. Ya, artinya apa? Gelarlah sejadah, ya. Sejadah gelar malam-malam, matikan lampu, gelar tasbih, AC nyalain, tuh udah sita tidur.
sholat tidur. Sholat kita, sholat apa? Sholat hajat kepada Allah, minta kepada Allah, angkat kedua tangan, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan hambamu ini ya Allah. Hamba sudah lalai atas perintahmu ya Allah. Hamba jarang menjalankan kewajibanmu ya Allah. Sholatnya jarang-jarang ya Allah. Kadang zuhur sholat, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak, subuh kagak, zuhur sholat jam 2:30. Maafin ya Allah ya. Ya Allah, mana kalau ngaji kagak pernah berangkat ya Allah. Aduh, maafin ya Allah ya. Kalau sama Allah mau boleh begitu ya, nggak bakal dibalikin, enggak. Emang sama temen balikin ya, gua kayak tahu. Allah mah enggak, insya Allah ya, nggak bakal dibalikin. Boleh begitu, boleh ya, boleh kita berdoa. Emang dianjurin seperti itu. Doa kita kepada Allah ya, akui dosa kita, taubati dosa kita, itu sesuai dengan kalimat aqarra bidzambin wa qala rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu diantara yang kedua yang menyebabkan anak Adam menjadikan bahagia atau keberuntungan, wa nudima alaihi ay zambin, maka dia akan menyesali, alaihi ay zambin, menyesali atas dosa-dosa yang dia perbuat. Menyesali itu beda dengan mengakui. Mengakui itu biasa saja, kalau menyesali itu lebih ke arah luar biasa. Nah, berarti jadi kalau menyesali dosa itu berarti sama sekali tidak mengulangi lagi. Mintanya juga, minta ampunnya juga sambil nangis, mandinya juga mandi tobat, tuh sholatnya juga kodoin kabeh. Nah, itu menyesali. Nah, jadi kalau sudah menyesali berarti masuklah kita ke dalam kehijrahan Allah Subhanahu wa taala. Nyesal, nyesal ya Allah, nyesal banget kemarin teh. Biasanya kayak begitu sifatnya yang sifat dosa gede ya, kayak mabok, minum minuman keras, bukan mabok perjalanan, bukan ya. Mabok perjalanan ya, minum khamar nih, terus berzina, menyakiti hati kedua orang tua, ngerampok. Nah ini kan dosa gede nih ya, dosa gede. Nah itu nyesel, emang tobatnya harus disesali. Jarang kalau dosa-dosa ya kagak ngaji, dosa kagak ngaji nyesel jarang. Duh, gua nyesel banget yakin kemarin. Ngapa emang? Pokoknya gua nyesel banget. Ngapa lu nyesel? Gua kagak ngaji kemarin rutinan, nyesel banget gua. Ada yang kayak begitu? Kagak. Oh, yang ada gimana kepegung. Aduh, kepegung. Ustadznya datang manten. Aduh, gua mau siap-siap tadi mau capcus langsung OTW. Ya, kepergok sama ustadz, balik lagi dah gua malu. Mending lah ngaji ya, mending mengaji. Nah ini kita, jadi sifatnya yang menyesali itu biasanya dosa gede, menyakiti hati orang tua itu kan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akhta'a khati'atan ya, jadi barang siapa akhta'a, yang menjalankan suatu kesalahan atau menjalankan suatu dosa, summa nudima, maka dia menyesali atas perbuatan dosanya, fahuwa kafaratuhu, maka tetap baginya kafaratuhu adalah ampunan daripada dosa-dosanya. Tuh, ampunan. Jadi insya Allah kalau kita menyesali dosa, walaupun dosa kita banyak ya, padahal nih dosa ninggalin sholat, dosa ninggalin ngaji ini dosa gede doang ya, tapi orang nganggap biasa aja ya, karena cuman dalilnya banyak yang hafal ya, dalilnya kan banyak yang hafal ya. Menuntut ilmu itu fardu ya, fardu itu sama dengan wajib. Wajib. Bahkan ada keterangan orang kalau selama seminggu nih nggak ngaji,
3 kali aja seminggu nggak ngaji nih, full seminggu nggak ngaji nih, ada keterangan di situ Allah akan berikan suatu kesulitan atas kehidupannya, ya, alal ahya'i, atas kehidupannya. Gara-gara apa itu? Ya gara-gara ninggalin ngaji. Seminggu aja itu nggak ngaji, ngeblank, otak itu bikin ngeblank. Ngeblank itu tanda kutipnya nggak nyaman, nggak tenang, nggak tenang. Sama kayak orang ninggalin sholat, ini nggak tenang sebenarnya hidupnya. Ya, tapi banyak orang yang nggak sholat, tapi kok tenang. Itu bukan tenang, tapi dia adalah melatih dirinya di dalam ketidaktenangan. Jadi dia udah biasa saja, ya, sudah biasa saja, gitu. Nah itu dia berdiam diri atas ketidaktenangan. Nah, yakin orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah itu kalau dia beriman itu pasti nggak tenang. Pasti punya ada perasaan salahnya sama Allah, ya pasti itu kalau dia beriman, ya. Jadi insya Allah di sini mah yang hadir nih, banyak banget nih yang hadir nih, masya Allah. Mudah-mudahan beriman kabeh sama Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, di antara yang menyebabkan anak Adam dan turunannya, yang menyebabkan kebahagiaan adalah walama nafsahu ala fi'li dzalikal khata'in, selalu mengakui atas kesalahannya atau selalu melihat atas kesalahan yang ada pada dirinya. Ini salah saya, ini dosa saya, gitu. Aduh, emang ini masalah saya. Jadi dia selalu menyalahkan diri kita sendiri. Nah ini beruntung ya orang yang seperti itu. Jadi kalau orang ini rata-rata nggak mau salah, pengennya benar, tapi kalau di sini diajarkan oleh Rasulullah mulai daripada Syekh Muhammad Ad-Duri mengatakan orang yang senantiasa merasa salah, ya maka orang tersebut mendapatkan suatu sa'idun, kebahagiaan atau keberuntungan. Jarang tapi ya, jarang, ya jarang. Yang ini masalah-salahan, pengennya menang-menangan. Kanjeng Nabi sama Sayyidah Aisyah itu rebutan salah, ya. Ketika sejarah singkatnya itu Kanjeng Nabi pulang dakwah kemalaman tidurlah di luar rumah. Sayyidah Aisyah tahu, minta maaf sama Nabi. Ternyata Nabi juga minta maaf sama Sayyidah Aisyah, sama istrinya. Rebutan salah. Beda kalau kita mau rebutan benar, ya. Iya, salah sendiri, pulangnya kemalaman begitu, ya, sendiri. Iya, ya rata-rata begitu, ya. Makanya kalau pengen pulang malam bawa kunci begitu. Ya Allah, ya. Kalau Kanjeng Nabi sama istrinya nih rebutan salah, tapi kalau kita kadang suka rebutan benar, ya. Rebutan benar. Nah inilah sifat-sifat manusia itu. Kalau kita lihat ini lebih dekat kepada sifat yang 5 di depan tadi, yang menghancurkan dan membinasakan iblis, ya. Oke, koreksi ge. Lalu di antara yang menyebabkan kebahagiaan yang nomor 4 adalah wa usri'a fi taubah, ketika memiliki dosa dan maksiat kepada Allah maka dia disegerakan dirinya untuk bertobat kepada Allah. Dan yang kelima, walam yaqnut min rahmatillah, tidak pernah berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi 5 perkara ini, yang pertama yang bisa membuat celaka, simpulannya 5 perkara yang bisa membuat celaka. Yang pertama adalah tidak pernah mengakui dosa, yang kedua tidak pernah menyesali dosa, yang ketiga merasa benar pada dirinya sendiri, yang keempat tidak pernah mau bertobat dan berputus asa pada rahmat Allah. Dan 5 perkara selanjutnya yang menyebabkan orang itu bahagia berarti kebalikan daripada 5 ini. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah
supaya senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli salatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin na'imin hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.